Tadi saya dikasih tahu Pak Ustadz ini sampai naik darah saya. Ada Ustadz bekas kafir mau diundang ke sini. Terlalu banyak cerewet, terlalu banyak mulut. Harus lapor polisi dulu, lapor ke Banser, lapor ke mana-mana supaya aman. Jangan jadi Ustadz kalau takut mati. Allahu Akbar. Saya sering bilang kalau ceramah tidak senang, tunggu saya pulang. Saya sembuh karena dakwah. Jangan dihambat. Jangan dihambat. I'm now the best and the best but different. Saya bukan pendakwah yang terbaik, bukan yang pertama, bukan. Tapi saya lain daripada lain. Tadi saya dikasih tahu Pak Ustadz ini sampai naik darah saya. Ada Ustadz bekas kafir mau diundang ke sini. Terlalu banyak cerewet, terlalu banyak mulut. Harus lapor polisi dulu, lapor ke Banser, lapor ke mana-mana supaya aman. Jangan jadi Ustadz kalau takut mati. Allahu Akbar. Saya sering bilang kalau ceramah tidak senang, tunggu saya pulang. Ada kelompok. Kalau diri ini berkeping-keping karena kebenaran, ngapain kita pakai orang? Mati sekali, lahir sekali. Lahir kita telanjang, pulang juga cuma dengan kain. Ikra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiban. Hitung. Hanya kamu yang tahu perbuatanmu. Hati-hati, ini ada orang masuk Islam karena pelarian. Ada orang masuk Islam karena mau kawin. Alhamdulillah kalau perkawinan itu membawa dampak yang positif. Belajar solat di malam hari min laila fatahajat bihi, di malam hari menangis di hadapan Allah, dia salat di hadapan Allah, dia minta kepada Allah, jadikan dia pemberani untuk bela agama ini. Itu mualaf. Itu mualaf. Jadi mualaf itu nggak berurusan dengan umroh, dengan haji. Mualaf itu siap untuk dipakai berdakwah. Situasi medan yang keras bagaimanapun. Satu waktu saya diundang ke Papua ini. Seperti tadi tiba sore begitu. Saya sudah bilang ini haji ini. Pak Haji, ente berani undang saya ke Papua? Berani Ustadz. Ustadz datang aja, saya siapkan tiket. Oke. Begitu saya tiba, belum sampai salam langsung berteriak di luar, salibkan dia. Haji yang mengundang saya, batang hidungnya sampai sekarang tidak kelihatan. Lari dia. Untung ada berimo berapa orang, pulangkan saya naik pesawat. Bawa pulang saja itu. Ustadz, biar saja Pak, nggak apa-apa. Saya mati, saya pernah jadi pendeta di sini. Mati di sini juga nggak apa-apa. Jangan Ustadz, jamaah masih menunggu. Kebetulan berimo berapa orang yang pakai helikopter itu, agamanya Islam. Pulang aja Ustadz. Sehingga saya di Ternate, ceramah di Ternate. Ternate itu 50-50, ada Kristen, ada Islam. Tapi mayoritas kita adalah Muslim. 60 apa 70% Islam di sana. Sehingga di Manado, Allahu Akbar, di Manado juga mayoritas Kristen. Begini ceramah saya. Ambil mobil kita, berangkat. Mobil yang saya pakai, ibu bapak mau tahu, tahun 2008. Taruna FL. Kalau naik gunung yang tadi mungkin mencret itu. Itu bukan mobil saya. Dikasih pinjam sama bos yang ada di Tanah Abang. Pakai aja Ustadz. Mana STNK-nya Pak Haji? Ini. Tapi Ustadz 3 bulan lagi sudah mau mati itu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Pak Haji. Saya pinjam dulu ya. Saya mau ke kampung halaman saya. Masih banyak orang Manado di sana yang belum masuk Islam. Kafir. Termasuk keluarga saya, biar saya Islamkan. Ibu bapak punya advan kan? Punya handphone Android ya? Buka di Google, persentase umat Islam di Manado. 64%. Islamkan orang kafir, kokohkan iman saudara Muslim. Tidak ada kepentingan lain bagi seorang mualaf itu, kecuali 2 tujuan itu. Kendati orang kafir menuduh Anda keras, radikal, kasar, tidak jadi masalah. Ini ada anak kecil pakai peci.
biru. Ada anak saya juga di rumah, Muhammad Ibnu Syawal, umur 5 tahun. Waktu ibu bapak saya undang ke rumah, suguhkan teh atau kopi. Lalu saya bilang, enjoy, nikmati your tea or your coffee. Kopi atau teh Anda, minum, nikmati. Tiba-tiba anak saya yang umur 5 tahun, sepatu seperti peci hijau biru ini tabrak itu gelas. Ibu bapak tersinggung atau tidak? Anak saya tabrak itu gelas, jatuh. Tersinggung atau tidak? Tidak. Tersinggung ibu bapak atau tidak? Coba jawab, tersinggung atau tidak? Ada tamu, anak saya tabrak gelas tamu itu, jatuh. Ibu bapak marah atau tidak? Tersinggung atau tidak? Tidak. Pasti akan berpikir, secara eksologi, etika, logika, estetika. Secara etika ini kan anak kecil. Tapi kalau yang tabrak sebaliknya, istri saya, habis dia tabrak atau pada waktu dia mengaduk-aduk teh atau kopi itu, gelasnya bunyi-bunyi, teng 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 teng. Tersinggung atau tidak? Tersinggung atau tidak? Tersinggung. Begitu dia lewat di depan, ditegur, disapa sama tamu, assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Dan dia tabrak kopi itu jatuh. Tersinggung atau tidak? Tersinggung. Si kafir ini adalah gambaran anak kecil. Yang dewasa itu adalah sudah Muslim tapi munafik terhadap Ini yang terjadi 10 tahun era Joko Widodo ini. Hancur-hancuran kita ini. Sementara para ulama dan ustadz takut bicara. Ini. Negara kita ini tersebar YouTube saya. Lihat di YouTube. Siapa yang jago menjilat pasti kaya di negara ini. Antum yang melawan arus, antum pasti mati di negara ini. Tapi tinggal 2 bulan. Amin ya Allah ya Rabbal. Oh, badai pasti berlalu kawan. Sejago apa antum? Enggak. Allah Maha Besar. 10 tahun. Seperti membalik telapak tangan. Kenapa jadi begini? Karena yang memberikan contoh adalah ulama. Makom yang paling tinggi di republik ini, ma'ruf. Ma'ruf, amin. Kiwamud dunya bi'arba'ati asa. Tertib dunia ini bergantung pada 4 makhluk. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Kalau ulama saja, nggak usah jadi wapres. Mana uang haji? Assalamualaikum ke? Waalaikumsalam. Mana uang haji? Oh, itu kan lagi dilola. Lagi dikelola kata Pak Maruf. Nah sekarang sudah mulai kontroversi dengan si Joko Widodo. Sekuat apa antum? Enggak akan berakhir semua itu. Tapi ibu bapak, Allah lihat ikhtiar kita. Allah lihat. Oh Yaya Waloni itu cari muka sama siapa? Saya tidak ada dalam organisasi Islam. Saya sendiri kemana-mana. Gampang bunuh saya. Di pesawat kemarin saya duduk sendiri. Ya, kalau mukanya sudah mulai fals melihat saya, mukanya sudah enggak enak. Oh kafir ini. Tapi kalau mendekat sama saya, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, boleh selfie? Wah, masih laku juga saya biar kencang begini. Masya Allah. Allahu Akbar. Satu waktu di bandara sama India, Aceh ini. Betaken Muslim kafir, begitu kan? Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ustaz mau ke mana? Saya bilang saya mau ke Riau. Ustaz, senang sekali kalau nonton Ustaz ceramah itu. Betul-betul kami yang tadinya pemalas sholat, kami jadi rajin sholat. Saya bilang sudahlah biar tidak sholat, yang penting Islam kalian. Tidak usah bicara sholat, kita merokok aja dulu. Rupa-rupanya ada kawan di sebelah ini bukan Islam. Dan dia main-main apa itu? Orang lompat-lompat, apa game atau apa itu?
lompat sana di pagar, lompat kemari, saya lihat di handphone dia lagi main game. Tapi dia nggak konsen kalau ada Yahya Waloni di samping. Begitu orang-orang tiga ini mulai foto, sebanyak orang di situ yang Islam. Oh, ini Ustadz Yahya ya? Iya. Lihat dari kok pakai sandal begini, Ustadz kondang katanya. Tapi kok model begini, kacau begini. Kalau kondang itu kan biasanya 5 sampai 6 tukang pukul di samping, bodyguard. Itu sudah kondang itu. Ustadz di kampung begini, Haji Slamet dengan Ustadz Abdul Somad dan Yahya Waloni dengan semua yang terkenal di negara ini, bahkan di luar negeri sana, sama derajat kita di hadapan Allah. Nggak ada itu kondang-konding. Justru kalian mengatakan ini Ustadz terkenal, dia jadi takabur begitu. Bahkan budgetnya bisa naik-naik itu. Sesuai tahun kelahiran. Rupa-rupanya yang di samping ini bukan Islam. Begitu dia tengok begini, Allahu Akbar. Kalau seperti kita Islam istighfar, astagfirullah. Tapi dia bilang, saya memang dengar dia bilang, darah Yesus. Saya ingat kenangan lama. Saya bilang, mau kemana kawan? Duduk sini dulu. Dia sudah agak tua, saya lihat. Duduk sini dulu kawan, mau kemana? Oh, saya mau ke Medan. Orang Batak ini. Duduklah dulu, jangan panas begitu. Baru saya bilang kepada kawan 5 orang ini, lihat setan kalau mendengar ayat, panas dia. Oh, tambah ganas juga dia. Duduk dulu situ. Saya ke atas dulu Pak. Iya, tapi kembali lagi ya. Tidak lama dia turun ke sini, 2 orang. Turun mendekati saya. Bapak tadi saya dengar seperti Ustadz Yahya ya? Iya. Saya juga tahu kamu bukan Islam kan? Iya betul, Bapak tahu dari mana? Kamu tadi menyebut darah Yesus, tahu saya. Pak, bagaimana kok bisa Bapak masuk Islam? Saya bilang saya tidak masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Kenapa ente bilang saya masuk Islam? Islam yang masuk ke saya. Mana mungkin orang kafir masuk Islam? Ya, tidak ada orang kafir masuk Islam. Bagi Allah tak ada yang mustahil. Man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jika Allah memberikan petunjuk, maka tak seorang pun yang dapat menyesatkan. Jika Allah menyesatkan seseorang, tak ada yang memberikan petunjuk. Contohnya itu yang lari ke Amerika, Taipudin itu. Jadi gelandangan di Amerika sana. Jadi saya bilang, kamu salah itu. Saya tidak masuk Islam. Mana ada orang, apalagi saya orang Manado, lebih fanatis dari orang Batak. Marga saya sudah ibu bapak tahu kan? Marga saya Waloni. Marga itu nggak boleh dibuang. Ya, sama dengan Lubis, sama dengan Panjaitan, sama dengan Sitomorang, sama itu marga. Nggak boleh dibuang itu. Nama saya Yahya, Yopi Waloni. Yopi saya buang, robah menjadi Muhammad Yahya Waloni. Karena waktu saya masuk Islam, anjing tetangga saya namanya Yopi. Ini kafir jengker sekali. Allahu Akbar. Apalagi di shooting pakai YouTube begini, memang mampus betul dengar ini. Jangan-jangan sholat subuh tidak dikasih kesempatan lagi. Tetap kita rimbas juga, tidak ada peduli. Gitu. Mesti begitu. Masa preman berani Ustadz penakut? Cerita mati dari mana itu? Nah usah. Di dalam penjara pun saya begini. Tinggal polisi yang diinginkan. Tinggal Habib Rizik. Ustadz jangan terlalu emosi. Siap Bib. Boleh tanya. Ada kawan saya yang almarhum itu yang dikit-dikit nangis. Tapi waktu di luar kalau ceramah, Allahu Akbar, kerasnya minta ampun. Begitu di dalam penjara, ciut. Mestinya di luar keras, di dalam juga keras. Lalu orang obrak-abrik saya di internet begini. Ustadz Yahya setelah keluar penjara, Ustadz Yahya itu sudah seperti, apa istilah kemarin, cebong katanya. Ustadz Yahya sudah lembek. Lembek matamu. Kalau harimau singa tetap singa. Ini panggilan jiwa bukan job. Kalau job, ada target. Saya datang ke sini mungkin Pak Imam bertemu Pak event organizer atau IO. Event organizer bertemu Pak Imam. Panjar dulu.
Saya bilang ke panitia, jujur di hadapan Allah, saya bilang panitia, saya tinggal di Cibubur, dari Jakarta ke sini tak usah naik pesawat, repot. Siapkan saja, bantu saya untuk beli ongkos tol dengan bensin. Kalau pakai uang saya, tidak ada uang saya lagi sejak keluar penjara, sudah susah ini. Kecuali menjilat. Itu sekarang siapa Haikal Hasan itu. Dulu satu barisan kita, lari satu persatu. Kalau saya tidak ada dalam barisan manapun, saya adalah walking on the right track. Saya di baris yang lurus. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau Prabowo jadi presiden, insya Allah beda dengan Jokowi. Beda insya Allah. Beda. Mari kita lihat nanti. Dan kalau Pak Prabowo juga seperti Jokowi, kita hajar juga. Tidak ada cerita. Begitu. Makanya jamaah doakan, ya Allah, mudah-mudahan Yahya Waloni ini umur panjang. Amin ya Allah ya Rabbal. 10 April 2024, 1 Syawal, saya khutbah Idul Fitri di Masjid Al-Mubashirin, Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Ujung khutbah saya berdoa. Di ujung itu juga saya tumbang dari hadapan jamaah, pucat seperti kertas. Karena memang 5 hari sebelum akhir Ramadan, saya sudah tidak makan Pak Imam. GER saya naik, mah saya naik, dan kemudian saya jatuh di atas mimbar. Ada beberapa menit pucat wajah saya. Semua jamaah menangis. Saya bersyukur Allah mau panggil hari itu. Sampai Haji Yusuf, ketua masjid, bilang, wajah Ustadz itu senyum waktu roboh. Kenapa tidak jadi mati? 1 Syawal berarti dosa-dosa saya sudah Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min zanbih. Dihapuskan dosa sekecil apapun. 1 Syawal diundang oleh Roma Irama podcast. Bagus mati betul Ustaz. Alhamdulillah iya Pak Haji, saya kira sudah terus. Rupa-rupanya dihidupkan kembali. Sampai di rumah, padahal doa saya, itu aja bini saya ada ikut dia sekarang. Ya Allah, penyakit saya ini saya derita dari 3 tahun lalu saya keluar penjara, nggak sembuh-sembuh. Ambil, cabut nyawa saya. Saya bukan Ayub yang kuat dalam pertahanan iman. Kembalikan saya ke rahmat-Mu. Minta mati cepat, tapi Allah pelihara. Pertemukan saya dengan Jenderal Edi Rahmayadi, dibawa ke dokter, pulih, kaki saya turun bengkaknya. Mungkin malaikat bilang, kamu baru ujian begitu sudah menangis. Kamu baru begitu saja sudah cengeng Yahya. Sudah, kami sembuhkan dia. Kenapa Allah kembalikan saya sudah mati dan hidup lagi? Kenapa Allah sembuhkan penyakit saya? Karena Allah tahu banyak pendakwa yang belum ikhlas. Sudahlah, mengaku aja lah. Betul apa betul? Coba lihat kalau pemilihan umum, ya, di mana ada orang yang banyak duit di situ ngekor. Ulama-ulama pun ngekor. Tadi saya lihat di spanduk-spanduk sampai gus-gus itu, kiai-kiai pun ikut mencalonkan diri itu. Tidak puas barangkali ini amplop jamaah. Saya tidak cari itu jamaah, mohon maaf. Kawan saya dari Netherlands, dari Leiden, dari Stuttgart, Jerman, segala macam. Model baju bagaimana, lifestyle Europe dulu. Sekarang saya hidup dengan kesederhanaan. Maka saya tidak suka disupir-supiri orang. Biarkan perjuangan saya begini. Biarkan saya melenggang dengan dakwah ini. Jangan ada bela kecuali doa. Itu. Makanya saya kaget itu ada mualaf yang diundang terlalu banyak tingkah. Ini. Jadi orang masuk Islam itu belum tentu perasaan dan jiwanya sudah Islam. Saya pertama kali menelusuri tentang kitab Perjanjian Lama Kristen itu, Old Testament. Di Old Testament itu, Perjanjian Lama itu kita disuruh sunat. Bahkan Nabi Isa dalam Perjanjian Baru kitabnya disunat.
Kenapa orang Kristen dan pendetanya tidak sunat? Tidak betul ini. Dibantah oleh kitab Korintus oleh Paul of Tarsus. Oh enggak, sunat sudah diganti dengan baptis. Jadi cukup dibawa ke air, menurut Anabaptis ditenggelamkan, menurut Pantekosta ditenggelamkan, Betani dan sebagainya, menurut Protestan dan Katolik dipercik. Sunat katanya begitu. Nabi Isa disunat pada hari yang ke-8. Anak itu dilahirkan, disunat, diberi nama Yesua. Atau dalam bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Disunat. Jadi ditanya-tanya oleh hakim, apa betul saudara mengatakan Tuhan Kristen disunat? Bukan Tuhan Kristen itu, bukan Tuhan pencipta, Tuhan Kristen yang mulia disunat, namanya Yesus. Tapi dalam persoalan secara manuskrip, no history, no truth, no theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada teori. Tidak ada teori, maka tidak ada kebenaran. Contoh, ibu bapak tahu Nabi Muhammad Nabi? Ada kakek kita dari Banjarnegara yang pergi ke Mekah ketemu Nabi Muhammad. Oh, saya jadi keluarga mualaf, kata Haji Slamet, karena kakek saya Ustadz, datuk saya kata Ustadz Anjas ketemu Nabi Muhammad. Kapan? Rentang waktunya? Enggak logis.